Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Bagaimana kabarnya Tubabaku hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Dan tentunya terjadi kecelakaan di jalan raya berawal dari ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas serta rambu-rambu lalu lintas. Untuk patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas tentunya tidak bisa instan. Perlu adanya edukasi sejak usia dini atau anak-anak untuk menanamkan sikap disiplin dalam menjaga keselamatan di jalan dengan memahami peraturan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Relate sekali hari ini kita akan membahas mengenai salut atau sadar lalu lintas usia dini. Dan telah hadir bersama saya staf seksi keselamatan bidang angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Barat, Takiah Fatin Harda. Selamat pagi Mbak Fatin. Pagi Mbak Novia. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih puasa Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya jangan lupa bahagia. Iya Mbak, hari ini kita akan membahas mengenai lalu lintas nih. Karena banyak sekali dan marak sekali nih masyarakat masih melakukan atau melanggar peraturan lalu lintas. Yang akan kita bahas mengenai salut nih, salut sadar lalu lintas usia dini. Sebenarnya salut itu apa sih Mbak? Iya, sebelumnya saya mau ngenalin dulu ya, mungkin di sini masyarakat Tubaba masih belum tahu nih apa sih salut itu. Jadi salut itu singkatannya ialah sadar lalu lintas usia dini, yang mana ini nih program dari kementerian untuk melatih atau memberikan edukasi kepada anak-anak usia dini mengenai tata cara berlalu lintas yang baik dan benar seperti itu. Berarti adanya edukasi sejak usia dini ya, betul. Kemudian untuk salut ini sendiri, sebenarnya sejak kapan salut ini adanya program salut ini? Dimulai dari 3 tahun lalu, itu dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung itu mengadakan kegiatan BIMTEK Salut. Nah, anggotanya itu siapa? Yaitu dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung itu perwakilan Bunda Salut namanya. Jadi guru-guru TK yang ada di tiap kabupaten itu dibimbinglah, diberi pelatihan teknis untuk memahami tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Nah, setelah dibimbing itu, para bunda-bunda salut itu menjadi agen salut di kabupatennya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu berjalan sekitar 3 tahun yang lalu, Mbak. Nah, kemudian setelah acara BIMTEK tersebut, Dinas Perhubungan seminggu kemudian langsung mengadakan aksi di ke target gitu. Jadi kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri, Dinas Perhubungan ini salah satu yang pertama kali lah Kabupaten Tulungagung Barat ini yang pertama kali langsung mengadakan aksi di wilayah TK-TK. Waktu itu kami bekerja sama dengan IGTK atau Ikatan Guru TK. Seperti itu, Mbak. Dan sebenarnya salut ini adalah tujuan yang baik ya Mbak. Dan sebenarnya tujuan intinya dari adanya salut ini seperti apa Mbak? Tujuan intinya itu ialah untuk mengedukasi anak-anak kecil. Jadi kan kita tahu ya, banyak sekarang itu pengguna jalan itu tidak taat lalu lintas. Betul nih, Mbak. sekali. Misalkan kayak yang ada ugal-ugalan lah, ada yang bahkan nggak ngerti nih dia kayak mana ya, saya naik motor harus gimana sih. Dia yang penting modal bisa ngegas, ngerem, bisa naikin gigi, nurunin gigi, udah langsung lempar di jalan. Nah itu kan, nah di sini kita tuh ingin bahwa anak-anak ini dididik sejak kecil gitu. Kita kan tahu ya, kalau misalkan anak kecil itu dididik, dia biasanya membekas nih sampai gede gitu. Ingat, misal kayak Mbak nih belajar doa-doa makan gitu, belajar kan dari kecil kan. Ingat nih sampai sekarang, aku dulu TK belajar ini. Nah kita harapannya kayak gitu, jadi kita kasih edukasi nih, misal adik-adik kita kalau naik motor harus pakai helm ya gitu. Terus kalau jalan nyebrang harus tengok kanan kiri, atau sen kanan, sen kiri gitu. Jadi harapannya ketika nanti adik-adik ini naik kendaraan sudah bisa mengendarai sendiri, dia udah paham nih tata cara berlalu lintas, udah membekas lah gitu. Istilahnya apa ya? Udah jadi karakter, menjadi karakter gitu. Terus juga untuk targetnya ya Mbak ya, tadi kan kita menyinggung bahwa untuk anak TK, apakah target ini hanya untuk anak TK atau juga di kemudian hari untuk orang-orang dewasa juga? Oh iya, kalau untuk saat ini kan program kita Salut ini masih untuk murid-murid PAUD ya. Mungkin ke depan bisa jadi ide juga nih buat yang banyak anak SMP misal atau anak SMA. Nah, kenapa sekarang ini masih di anak TK, programnya masih kita fokuskan pengenalan kendaraan sejak dini, dan juga harapannya nanti dari anak TK ini dia juga bisa ngingetin orang tuanya gitu. Biasanya kan kalau misalkan anak TK nih belajar di sekolah itu dia bakal excited banget nih, kayak wah aku belajar ini nih, mah di sekolah tadi aku belajar pakai helm, kok mama
naik motor nggak pakai helm sih gitu, atau ayah tadi tuh di sekolah diajarin kalau naik motor harus pakai seat belt gitu, ayah kok nggak pakai gitu, nanti bisa celaka loh gitu. Nah kita harapannya anak kecil ini bisa ini mengedukasi keluarganya dari hal-hal yang kecil gitu, mulai dari hal-hal yang sederhana gitu lah. Dan apakah Mbak setiap anak atau anak yang sudah diberi edukasi tadi sejak dini, apakah akan membekas, benar-benar akan membekas setelah mereka dewasa atau remaja? Ini sebenarnya tergantung sih, ya, tergantung gimana individunya. Tapi rata-rata sih, kalau misalkan kita bungkus dengan sesuatu yang menarik, kan di sini kan program saat ini yang sudah berjalan itu kita ngadain outing class. Jadi outing class itu murid-murid TK kita ajak ke stasiun gitu, terus kita ajak juga ke bandara. Nah di situ kita kasih tahu nih pengenalan tentang macam-macam kendaraan. Ini namanya kereta dek gitu. Terus kita ajak juga buat naik kereta gitu. Jadi mereka tuh apa ya, bener-bener tertarik banget gitu. Nah dari situ tuh ada belajar kalau misalkan muridnya itu seneng, pastinya bakal ngebekas nggak sih, inget terus, ih aku tadi ini naik kereta nih mah gitu, terus aku diajarin kayak gini, otomatis tuh sesuatu yang menyenangkan tuh bakal banyak diinget lah, banyak membekas harapannya kayak gitu. Jadi dalam edukasi ini kita buat seperti permainan lah, hal-hal yang menyenangkan gitu kan. Taman kanak-kanak kan identik dengan main-main gitu. Tapi sambil belajar dan edukasi tadi. Sambil belajar edukasi. Dan kan kita melihat maraknya bahwa anak-anak remaja saat ini kan banyak yang mengendari kendaraan secara ugal-ugalan. Apakah dari Dinas Perhubungan sendiri ada kemauan atau ada program yang untuk meningkatkan jenjang ke anak SMP mungkin atau SMA? Dulu pernah sih ya, tahun kemarin itu kami ngadain juga ke SMP edukasi. Nah tapi baru 1 kali program. Yang untuk saat ini yang sering ini buat anak-anak TK, karena memang dari kementerian itu, dari Dinas Perhubungan Provinsi pun programnya itu untuk TK. Nanti mungkin akan berjenjang setelah TK ini, sambil kami adakan juga di SD, SMP gitu. Sudah pernah sih Mbak gitu, untuk diedukasi cara berlalu lintas yang baik dan benar. Dan sangat menarik sekali ya Mbak ya. Dan saya ingin tanya juga mengenai apakah program dari Dinas Perhubungan ini juga hanya mendatangkan anak TK atau anak TK itu diajak ke tempat-tempat tertentu atau seperti apa Mbak? Oh iya, sebenarnya kami selain ke anak TK, sebelumnya itu setelah acara BIMTEK Salut itu kami undang guru-gurunya dulu Mbak. Oh gitu. Jadi kita edukasi ke guru-gurunya untuk mengenai, kami kasih bimbingan juga mengenai tata cara berlalu lintas, macam-macam rambu gitu kan, karena banyak ibu-ibu juga kadang nggak tahu gitu. Nah jadi dari gurunya kita harapkan nanti bisa transfer ke anaknya. Nah kemudian baru setelah itu kita adakan outing class. Mungkin untuk ke depan ini kami ada ide juga buat bikin taman lalu lintas. Jadi nanti murid-murid TK itu kita ajak buat ke taman lalu lintas itu, terus di situ kita sediakan kayak istilahnya apa ya, miniatur jalan gitu. Jadi kayak seolah-olah ini kita lagi di jalan nih, cara nyebrang kayak gini, harus lewat zebra cross, tengok kanan kiri, terus kalau misalkan ada fasilitas yang untuk menyeberang tuh dipencet dulu, nanti kalau misalkan mobilnya udah berhenti kita baru lewat. Habis itu ini rambu ini nih, berarti kita harus berhenti gitu. Berarti kan harus diawali dengan edukasi dari ke gurunya dulu ya, ke guru TK-nya baru mengedukasi ke murid-murid TK-nya. Dan tadi kita sudah menyinggung mengenai ibu-ibu atau peraturan lalu lintas ke ibu-ibunya nih. Sekarang saya mau tanya mengenai bagaimana cara pengendara dari ibu-ibunya sendiri ya. Karena kan banyak nih, jangankan ibu-ibu, mungkin kita anak-anak remaja nih, kita remaja nih. Remaja gede ya. Remaja meningkat lebih tinggi lagi. Remaja seperti ibu-ibu yang masih kurangnya edukasi mengenai berambu-rambu atau lalu lintas, itu seperti apa? Nah iya, jadi kan memang marak di jalan itu yang sering ugal-ugalan tuh biasanya anak yang mau ke sekolah nih, iya, betul sekali. mau pakai helm, buru-buru mau berangkat, takut telat. Sama yang kedua itu ialah ada ini ibu-ibu yang kadang jalan sen kanan belok kiri gitu kan. Sebenarnya itu tuh yang pertama karena memang tidak terbiasa dari kecil, ya kan. Misal nih, ibu-ibu tuh sebenarnya malah multitasking ya, bisa ngerjain banyak hal gitu. Tapi kenapa dia malah di jalan itu jadinya kayak gitu? Karena kebanyakan pikiran. Sebenarnya kalau misalkan itu udah dijadiin pembiasaan atau karakter, dia bakal terbiasa. Misal nih, ibu-ibu kalau abis makan, piring taruh tempat kotor, gatel nggak kalau misalkan nggak dicuci? Pasti gatel. Gatel kan? Karena dibiasakan dari kecil, kita itu harus menjaga kebersihan. Kalau makan harus cuci piring gitu. Kalau misalkan kita gantian nih dari kecil kita ajarin, kalau naik motor itu
sen kanan gitu, Iya. belok kanan, sen dulu. Pasti ibu-ibunya udah kayak langsung auto ngesen aja gitu. Kalau nggak ngesen rasanya nggak enak gitu. Sama kayak tadi habis makan nggak cuci piring Iya. gitu kan. Istilahnya tergantung hal-hal apa sih yang ditanamkan dari kecil gitu. Karena memang tata cara berlalu lintas ini bukan menjadi sesuatu apa ya, belum dianggap penting oleh masyarakat gitu. Jadinya tidak menjadi kebiasaan juga gitu. Makanya sebenarnya kalau misalkan ini sudah menjadi karakter, walaupun dia banyak pikiran di rumah, anaknya ditunggu segala macam, Iya. kalau memang dia kebiasaan harus ngesen, pasti ngesen gitu. Iya, sebenarnya ibu-ibu tuh bukannya salah, cuman sebenarnya mereka itu sen mau ke kanan, Iya. tapi mereka menepi dulu ke Oh, kiri menepi gitu dulu ke kan, kiri, iya. biar Biar nggak ketumbur. biar nggak ketumbur, biar yang lewat aja dulu gitu. Tapi Sebenarnya kalau kosong boleh langsung ke kanan ya? boleh dong. Bisa lewat ke kiri. Cuman ibu-ibu nggak seugal-ugalan kita nggak sih? Iya sih. Terus kita juga membahas mengenai masyarakat atau pengendara yang melaju terlalu lambat. Apakah masyarakat atau pengendara yang terlalu lambat ini sangat mengganggu atau memang mengganggu bagi pengendara yang lainnya? Iya, sebenarnya kalau misalkan untuk aturan kecepatan ini kan sudah diatur oleh ini ya undang-undang. Jadi setiap kelas jalan itu ada batas-batas kecepatannya. Nah itu. Jadi kalau misalkan kita nih, misal biasa yang ngendarain pelan itu karena cari aman ya. Iya. Padahal sebenarnya amannya kita bisa jadi yang belakang ngebut nih, Iya. malah ketumbur gitu. Nah dari sini apa ya? Pentingnya kita juga lebih ke insting ya. Kira-kira kalau misalkan kita terlalu pelan, yang kendaraan belakang nih ngebut apa enggak Iya, gitu. Jadi jangan terlalu pelan, jangan terlalu ngebut gitu. Jadi disesuaikan dengan standar aja gitu, standar rata-rata di jalan. Perjalanan itu tadi ya, betul sekali. Dan menarik sekali ya Mbak kita membahas mengenai lalu lintas ini, karena kan ini edukasi juga buat saya tentunya. Kemudian Mbak, bagaimana sih menurut Mbak Fatin sendiri tentang adanya program SAUT ini bisa berdampak positif bagi masyarakat yang lainnya? Oh iya, kalau untuk dari masyarakat ya, biasanya sih suka lihatnya ini sih dari interaksi Instagram ya kan kita post nih. Nah di situ tuh masyarakat kayak lihat, ih lucu ya anak TK diajak berlalu lintas gitu. Untuk dampak positifnya sendiri, tadi sebenarnya anak-anak TK itu kan suka cerita ya biasanya, suka cerita identik dengan ceria gitu. Terus habis itu nanti harapan kita dia juga bisa ngedukasi orang-orang sekitarnya gitu, ngajarin. Ih kita harus pakai helm, kayak tadi ngajarin orang tuanya, bisa juga ngajarin ke masyarakat gitu. Intinya dari hal-hal kecil, hal harapan kita ini bisa ngerembet ke Keluarga, banyak orang lagi ya, ke lebih banyak masyarakat kayak gitu. Iya, berarti itu salah satu cara meningkatkan ketaatan lalu lintas tadi ya untuk keluarga gitu ya. Kemudian Mbak, dari manfaat mematuhi peraturan ini apakah ada Mbak? Oh tentu manfaat sekali ya. Yang namanya kita mematuhi lalu lintas itu yang pertama pentingnya untuk diri kita sendiri, kan kita selamat, kita aman, kita nyaman. Yang kedua sebenarnya kita suka nggak sadar ya, mematuhi lalu lintas itu kan berarti kita mematuhi aturan yang dibuat pemerintah. Kita tuh matuhin pemerintah juga disuruh sama Allah gitu. Jadi kayak sebenarnya kita mematuhi lalu lintas itu juga berpahala loh gitu, nggak cuman sekedar kita mematuhi lalu lintas terus udah cukup selesai nggak kecelakaan gitu. Sebenarnya juga kita udah dapat pahala, kita dapat rasa aman, kita dapat rasa nyaman, dan juga kita kalau misalkan berkendara dengan baik dan benar itu bukan cuma mengamankan diri kita, tapi mengamankan pengendara jalan lain, pengguna jalan lain. Kalau misalkan bayangin nih kita mau egois aja, udahlah saya ugal-ugalan mau jatuh saya sendiri gitu. Padahal kita mikir kalau misalkan jatuh, iya kalau di depannya nggak ada kendaraan, tiba-tiba ada ibu-ibu lewat kita numbur, kan berarti kita nyelakain orang zolim gitu kan. Jadi kita harus sadari sih, pentingnya menjaga keselamatan itu bukan cuma untuk pribadi kita sendiri gitu, tapi kita juga ke masyarakat gimana gitu. Jadi bentuk kita mencintai diri kita itu dengan mematuhi lalu lintas dan juga mencintai sesama manusia. Iya, menarik sekali. Kemudian Mbak, dari kegiatan salut ini apakah pas sudah dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung Barat? Iya. Di beberapa titik Mbak tuh. Untuk kegiatan salut ini dia di sekolah ya. Yang pertama itu kami setelah ada BIMTEK Salut bersama Bunda Salut, kami di IGTK itu kami adakan di Margo. Yaitu kami mengadakan bukan pelatihan sih, informasi mengenai keberadaan salut ini, kita perkenalkan dulu ke guru-guru. Kemudian acara kedua itu kami ikut IGTK yang satu kabupaten itu di Batu Putih. Itu kami benar-benar bareng-bareng sih ya, di sub satu bus semua bersama Bapak Kabit, Bapak Kasih, semuanya naik bus bareng ibu-ibu. Jadi kayak kerasa kebersamaannya, kerasa bahwa kita tuh di sub bener-bener pengen ngayomi masyarakat gitu, ngayomi ibu-ibu ini buat
yuk kita sama-sama mematuhi lalu lintas, kita sama-sama menghidupkan program Salut ini gitu. Dan kemudian di acara pertemuan IGTK itu kami dari Dinas Perhubungan juga memberi materi mengenai tata cara berlalu lintas, kemudian rambu-rambu kayak gitu. Terus juga kita ajarin dari ibu-ibu agen salutnya tadi sih, ngajarin ada yel-yel salut gitu buat diajarin ke muridnya gitu. Supaya lebih anak-anak tuh lebih cepat menyerap pembelajaran tadi ya. Kemudian selain ke guru-gurunya, kami itu tadi outing class programnya. Jadi kita kunjungan udah beberapa kali ya. Pernah kunjungan kami itu ke stasiun Tanjung Karang. Stasiun kereta api. Stasiun Tanjung Karang, kemudian ke Bandara Raden Intan. Terus juga yang terakhir itu dari stasiun Surusuban. Gimana tuh? Surusuban tuh di Lampung Tengah. Nah, jadi anak-anak dibawa ke sana, diperkenalkan ini stasiun, ini rel gitu. Terus ini namanya kereta gitu. Adik-adik kalau ada rel nggak boleh melintasi rel ya gitu. Terus habis itu adik-adiknya diajak naik kereta gitu. Jadi mereka seneng banget gitu dari stasiun Surusuban tadi sampai ke stasiun Tanjung Karang gitu. Jadi kerasa aura healingnya ya, tapi sambil belajar gitu. Kayak anak kecilnya sebenarnya diajak naik bus aja bahagia loh. Iya, karena rame-rame tadi nggak sih? Belum pernah. Oh gitu. Iya, kalau kita kan ngerasa naik bis jompo banget ya, capek gitu. Anak kecil tuh kayak, ya aku cita-citanya pengen naik bus gitu. Ada banyak anak kecil yang kayak gitu. Gitu. Apalagi diajak naik kereta, sebenarnya mereka tuh hal-hal kecil tuh banyak yang mereka tuh interest gitu, tertarik gitu. Apalagi di sela-sela ketertarikan mereka kita sisipkan edukasi. Nah tadi itu. Ya, kalau untuk program kedepannya nih mengenai program Salut, apakah ada Mbak dari Dinas Perhubungan? Iya, jadi programnya itu kalau untuk ke depan kami mau bikin taman lalu lintas tadi. Oh iya. Nah, setelah itu dari sekolah-sekolah TK mungkin nanti yang mau mengadakan program Salut bisa langsung hubungin ke Dinas Perhubungan. Jadi nanti kami memberi edukasi lah ke murid-murid ini di taman lalu lintas. Terus juga bisa pakai bus sekolah keliling-keliling. Itu juga membahagiakan sih kalau buat murid-murid TK ya gitu. Terus juga kalau misalkan mau outing kelas di luar daerah ke stasiun, bandara segala macam, kami bantu, atau ke pelabuhan juga dari Dinas Perhubungan siap bantu untuk koordinasinya, untuk bantu membimbing, terus juga ngasih pengarahan kayak gitu sih. Dan kemudian juga Mbak, materi apa saja sih sebenarnya yang sudah dipelajari dan diberikan di saat program Salut ini? Program Salut iya. Kalau sejauh ini kan kami masih program outing class itu di stasiun. Jadi mungkin kita pengenalan macam-macam kendaraan gitu, macam-macam angkutan gitu. Ini kereta, ini pesawat. Kalau misalkan pesawat itu dia naiknya kayak gini, pesawat terbang kayak gini gitu. Mereka masih itu sih kalau untuk sekarang. Nanti untuk ke depan kita juga ajarkan tentang cara menyeberang. Itu juga penting ya, karena anak kecil apalagi yang rumahnya dia di pinggir jalan. Di pinggir jalan tuh pasti asal-asal nyebrang gitu kita ajarin juga. Terus juga edukasi mengenai cara pakai helm yang sampai klik gitu kan. Kadang kan nggak dicantel juga tuh helmnya. Terus kita ajarin juga misal Dek, di jalan ini namanya marka nih gitu. Marka itu kalau putus-putus berarti kita boleh dilintasi. Kalau markanya nggak putus-putus nggak boleh dilintasi tuh gitu. Sebenarnya edukasi-edukasi kayak gitu nanti ketika dia misal dia jalan nih sama ayahnya naik mobil. Ayahnya nyalip nih pas marka nggak putus-putus. Dia bisa negor tuh. Ayah itu kan ini nih nggak putus-putus markanya, ayah melanggar lalu lintas gitu kan, kayak lucu ya gitu. Jadi polisi siap siaga ya, polisi keluarga. Polisi keluarga gitu kan. Oke. Karena kita sebentar lagi nih kita akan berada di penghujung bulan suci Ramadan dan tentunya kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri yang identik dengan kemacetan. Nah, kemacetan arus mudik 2024. Bagaimana sih Mbak sebenarnya Dinas Perhubungan sendiri untuk menghadapi atau lonjakan jumlah pemudik di tahun 2024 ini? Iya, untuk dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat ini untuk menghadapi lonjakan arus pemudik yang ada di Lebaran 2024, kami ini melaksanakan berbagai antisipasi untuk mengurangi terjadinya kekacauan di jalan gitu. Yang pertama kami melakukan kegiatan ramcek atau pengecekan kelaikan jalan, kelaikan bus untuk berjalan di jalan. Agak belibet nih, mohon maaf Mbak. Nah jadi belum buka puasa soalnya. Nah terus jadi pemeriksaannya itu apa aja? Jadi kami periksa mulai dari gimana kondisi remnya, bannya, kemudian
spionnya, terus juga dari kenyamanan busnya gimana. Nah, untuk kendaraan-kendaraan bus yang sudah mendapatkan kelaikan jalan itu dapat stiker ini, inspeksi keselamatan LLAJ. Nah, di situ berarti bus itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Perhubungan, yang mana kami di sini mengutamakan kenyamanan dari pemudik yang akan menggunakan kendaraan bus tadi gitu. Kemudian untuk dari Dinas Perhubungan juga mengadakan PAM Tour atau pengamanan dan pengaturan, yang mana ada 4 titik nih Mbak. 4 titik itu ada di Lambu Kibang, Pulung Kencana, Mulia Asri, dan Islamic Center. Yang di sini dari PAM Tour-nya ini untuk mengantisipasi adanya kekacauan yang ada di jalan. Terutama sebenarnya yang paling efek banget tuh kalau di Tubaba sendiri ya, karena dia bukan jalur yang dilintasi antar provinsi ya, nggak kelewatan jalan nasional. Yang jadi trouble untuk di Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri ini saat ini kemacetan di jam-jam rawan, jam-jam peak hour namanya kalau kami nyebutnya itu. Jadi biasanya pagi, siang, dan yang paling heboh lagi itu sore ya. Orang-orang berburu takjil dari berbagai kelurahan, berbagai orang, berbagai agama juga kan ya, rebutan kan, yang Islam sama nonis rebutan takjil gitu. Nah, jadi di situ sering banyak terjadi kemacetan. Nah, Dinas Perhubungan berkolaborasi dengan kepolisian, TNI, kemudian ada juga Dinas Kesehatan, Pramuka, dan juga relawan itu mengadakan PAM Tour kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kami siap untuk aksi gitu lah di lokasi gitu. Iya, kemudian untuk langkah-langkahnya nih apa saja Mbak langkah-langkah yang telah dilakukan dari Dinas Perhubungan sendiri? Dari Dinas Perhubungan tadi sebenarnya gimana lalu lintas itu kami memberi himbauan ya kepada masyarakat untuk berlalu lintas dengan baik, nyaman, seperti slogannya Mudik 2024, yaitu mudik ceria, mudik aman, nyaman, dan ceria gitu. Jadi jangan cuman kita effort banget nih buat mudik sampai ngoyo-ngoyo, kecapean gitu. Jadi kita himbau buat para pemudik, kalau misalkan memang kondisi kan kita lagi puasa ya, agak low juga nih baterainya gitu. Jangan sampai lagi capek-capek kita paksain buat mudik, jadinya keliengan, ada mobil berhenti ditumbur, bukan tumburan tapi numbur mobil gitu karena lapar kan. Jadi kalau misalkan capek istirahat, kalau misalkan memang nggak kuat puasa ya jangan puasa dulu kan, boleh ya safar kan, musafir gitu. Jadi kita himbau untuk menjalani mudik ini dibuat santai, bahagia, dan penuh makna. Nah itu tadi penting tuh, penuh makna, karena kita bukan cuman ngincer mudiknya aja kan, tapi kita ngincer kita dapat makna, dapat bahagia, ceria selama kita perjalanan. Apalagi ini di bulan suci Ramadan ya, harus kita banyak ibadah gitu. Jadi kita jadikan mudik ini juga aman, nyaman, bahagia, dan bernilai pahala. Nah itu. Betul sekali. Dan untuk dari Dinas Perhubungan sendiri, bagaimana untuk bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengoptimalkan pengamanan dan kelancaran itu tadi, Mbak? Nah itu tadi kan dengan pengadaan PAM Tour ya. Selain PAM Tour tadi juga ada dia pos pelayanan. Jadi untuk yang mau istirahat atau yang sakit nih ketika di jalan itu bisa mampir tuh di pos PAM Tour. Terus juga dari Dinas Perhubungan biasanya malam Lebaran sih, Mbak, yang benar-benar kerasa banget nih orang dari mana-mana ngumpul. Biasanya kalau di Tubaba ini dia ngumpulnya di Pasar Pulung, ya kan, Islamic Center. Terus di mana tuh? Demurni rame nggak, Mbak? Lumayan rame. Nah itu di titik-titik itu tuh biasanya bukan biasanya sih, pasti terjadi kemacetan. Yang pertama ada orang jalan kaki pawai takbiran, terus ada lagi orang naik motor mau lihat yang pawai, ada lagi nemenin anaknya pawai, ada lagi yang anak-anak muda gabut-gabut gak jelas, geber-geber di jalan. Nah itu tuh harus diamankan tuh di malam Lebaran, karena Tim ses pawai ya? Tim ses pawai juga nggak tahu visi misinya apa, yang jelas malam Lebaran harus di luar gitu kan, cari angin lah malam-malam. Nah itu biasanya kan kadang sering terjadi, ya pasti terjadi sih, serempet-serempet tipis lah gitu. Nah itu selain mencegah kecelakaan juga biasanya terjadi keributan ya. Dari Dinas Perhubungan dan juga kepolisian itu siap mengamankan di malam Lebaran itu tadi gitu. Oke. Kemudian Mbak, untuk dari Dinas Perhubungan sendiri, Mbak, sejauh mana sih Mbak menyediakan informasi terkait transportasi publik, kemudian ada jadwal yang mungkin ada tiketnya dan lain sebagainya? Oh iya, kalau untuk dari Dinas Perhubungan yang saat ini kami ini bekerja sama dengan Damri ya, yang mana sudah tersedia di
Pasar Pulung. Kalau di Instagram di sub suka ada yang nanya tuh jurusan ini, jurusan ini. Nah, jadi kalau untuk di sub sendiri itu dia kerjasamanya sama Damri. Nah, dengan PT Damri itu kami sering share kok di Instagram mengenai rutenya. Terus kalau untuk pemesanan tiket itu juga ada nomor call centernya yang buat langsung dihubungin langsung, atau juga buat masyarakat yang lebih enak di aplikasi Damri. Jadi kita beli sendiri nih, mau rute ini ke sini, harga tiketnya berapa, langsung bayar kayak itu gitu. sudah terdeteksi Mbak dari rute Pulung ke misalnya ke Jakarta atau Bandar Lampung? Iya, Sudah ada ya di sudah aplikasi ada. ya? Iya. Oke, berarti masyarakat juga mudah untuk mengaksesnya ya? Iya. Iya. Kemudian apakah dari telah dilakukan peningkatan layanan dan fasilitas di tempat-tempat tertentu untuk mendukung kelancaran dan transportasi? Iya, kalau untuk meningkatkan kenyamanan tadi itu dari yang ramcek tadi Mbak. Iya. Jadi kita cek apa kondisi kelaikan bus gitu. Misal kalau kita lihat bus yang jalan itu ugal-ugalan kan nggak nyaman ya. Iya. Kan ada bus India gitu, yang bolong atapnya. Itu kan nggak nyaman ya. Itu kita periksa. Jadi dihimbau untuk masyarakat itu naik bus yang udah ada stiker inspeksi keselamatan LLAJ tadi. Karena demi kenyamanan juga ya. Daripada naik bus tapi nyumbang nyawa kan, mending kadang bus yang banyak setelanya juga nggak nyaman. Aduh. Nah itu Nggak nyaman banget. nggak nyaman banget. Nah jadi kami beri himbauan kepada masyarakat dan juga pemeriksaan kelaikan dan kenyamanan bus yang akan beroperasi gitu. Berarti masyarakat yang ingin mudik bisa melihat atau memilih transportasi yang sudah berlabel tadi ya Mbak Iya, ya? benar. Betul sekali. Kemudian bagaimana Mbak dari Dinas Perhubungan sendiri berencana untuk menangani kemungkinan kemacetan yang terjadi nantinya? Kalau untuk kemungkinan kemacetan yang seperti saya sampaikan tadi ya Mbak, mungkin dia cuma ada di malam Lebaran atau jam-jam peak, yaitu dengan pengaturan lalu lintas. Kalau misalkan untuk di Islamic Center sendiri, itu kan ada PAM-nya juga untuk di hari raya gitu. Jadi kami melakukan penjagaan supaya tidak terjadi kepadatan pada jam-jam tertentu. Soalnya kalau untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri ada kan namanya visi rasio ya, itu masih tergolong dia lancar gitu, 0,31 kalau untuk Kabupaten Tubaba itu. Jadi karena dia memang luas jalannya berbanding dengan kendaraan yang melintas itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau untuk kasus kemacetan sendiri di Kabupaten Tulang Bawang Barat, berhubung dia bukan jalan nasional yang dilewati oleh kendaraan dari luar kabupaten, jadi dia tidak terlalu bermasalah sih kalau untuk masalah kemacetan, kecuali di jam-jam tertentu, dan itu diantisipasinya dengan pengadaan PAM Tour tadi. Berarti masyarakat Tubaba ini atau kalangan Tubaba ini masih termasuk lancar ya? Iya. Dan kemacetan itu mungkin di waktu tertentu saja. Betul, dan Mbak. kita sudah banyak membahas mengenai sadar lalu lintas dan adanya arus mudik. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin ada closing statement nih dari Mbak Fatin kepada masyarakat, himbauan kepada masyarakat Tulang Bawang Barat khususnya. Iya, kepada masyarakat Tulang Bawang Barat yang akan melaksanakan mudik, tetap utamakan keselamatan dan kenyamanan, karena tujuan kita bukan hanya mudik sampai ke tempat, tapi gimana sampai ke tempat itu dengan perasaan aman, nyaman, dan bahagia, ceria tadi. Gimana menjadikan mudik kita itu penuh makna gitu. Jangan memaksakan diri, kalau misalkan lelah, berhentilah, menepilah gitu kan. Kalau misalkan kuat, lanjut jalan lagi. Kalau misalkan nggak kuat puasa, ya musafir boleh mokel dulu sehari aja. Jangan sering-sering. Nah, pokoknya jangan paksa diri kita buat mengerjakan sesuatu yang di luar kapasitas kita gitu. Jadi tetap jaga keamanan, jaga kenyamanan, kurangi mudik pakai kendaraan bermotor ya, karena itu berpotensi untuk banyak kecelakaan itu terjadi di menggunakan kendaraan motor gitu. Jadi kalau memang mau naik motor, usahakan sesuai kapasitas, penumpangnya satu, barangnya jangan banyak-banyak, jangan depan tas gede, belakang gendong lagi. Nah itu bahaya ya gitu. Terus juga jalani mudik dengan ceria, suasana hati jangan dibikin kesel gitu. Pokoknya kita mudik buat membahagiakan diri dan membahagiakan orang yang kita tuju di mudik tadi. Dan juga untuk pesan buat yang salut tadi ya, kami dari Dinas Perhubungan ini berusaha mengoptimalkan kesadaran lalu lintas bagi murid-murid TK. Nah di sini kami berharap dari orang tua pun juga bisa memperhatikan gitu bagaimana anaknya berkeselamatan berlalu lintas, karena kami dari Dinas Perhubungan aja cinta nih sama anak-anak gitu. Jangan sampai dari orang tua malah abai dan membiarkan anak-anaknya
naik kendaraan sembarangan. Dan kemudian untuk dari program Salut ini kami sangat terbuka untuk semua guru-guru TK atau kepala sekolah TK atau juga yayasan-yayasan yang mau mengadakan program Salut bisa langsung berkoordinasi dengan kami Dinas Perhubungan atau bisa hubungi juga call center Nomor yang ada di di bawah bawah ini ya. Iya, nanti kami insya Allah langsung kami tanggap dan koordinasi, tektokan lah kita bisa buat gimana programnya. Kami siap bantu dan juga siap bersama-sama memajukan Kabupaten Tulang Bawang Barat ini yang berkeselamatan. Oke, terima kasih. Sangat mengedukasi sekali dan sangat bermanfaat sekali. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih Mbak Fatin sudah hadir dan sudah banyak berbincang pada saya dan masyarakat Tulang Bawang Barat khususnya. Semoga di lain waktu kita masih bisa berbincang kembali di lain topik. Oke, itu Bapak-Baku. Saya ucapkan terima kasih yang masih menyaksikan kami. Saya Novi Ardianti ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuh Bapak-Baku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku.